nasihat buat kita yang udah rajin ke masjid, sudah mengaku berhijrah, mulai dari menjaga perasaan orang tua. Itulah yang paling luar biasa sunnah Nabi. Orang lain yang paling berhak untuk kita jaga perasaannya adalah orang tua kita. Dan orang tua kita yang paling berhak untuk kita jaga perasaannya adalah ibu kita baru ayah kita. Jaga perasaan ibu kita itu 3 kali lipat. Artinya maksud 3 kali Nabi mengatakan ummuka artinya apa? Kata sahabat, ya Rasul, siapa yang paling pantas untuk saya berbakti? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Maksudnya apa? Ibumu. Kata sahabat, kalau ibu saya misalnya jengkelin gitu, tetap ibumu. Kalau ibu saya tuh orangnya ngeselin, tetap ibumu. Pokoknya apapun alasannya, ibumu dulu. Jaga perasaan ibu. Sejauh itu Islam mengajarkan akhlak kepada kita. Gimana menjaga perasaan ibu? Ini ada cerita. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ini keturunan Nabi, kalau nggak salah namanya Ali bin Husain Zainal Abidin. Nah, tabi'in ini ketika sedang makan, orang Arab kan kalau makan tuh pakai nampan gitu ya. Jadi makannya bareng-bareng kan dengan keluarga, ayah, ibu, anak tuh bareng makannya tuh. Nah, Ali ini nggak pernah dia makan satu nampan dengan ibunya. Dia siapin makanan untuk ibunya, terus dia tunggu sampai ibunya selesai. Kalau ibunya udah selesai baru dia makan. Ditanya sama orang-orang yang melihat kejadian itu, kenapa engkau tidak pernah makan bareng dengan ibumu? Apa kata dia? Saya khawatir ketika saya sedang makan bareng dengan ibu saya mengambil bagian dari roti yang ibu saya sebetulnya menginginkan itu. Tapi udah ada di tangan saya, sehingga ibu saya merasa harus ngalah demi saya. Ibu saya merasa ingin tapi nggak tersalurkan dan segala macam. Saya nggak mau itu terjadi. Gara-gara makan bareng dengan ibu, terus saya mengambil bagian daging, bagian roti, bagian nasi yang ibu saya menginginkan itu. Jadi mending saya diam aja, tunggu aja dulu. Yang mana ibu saya suka, dia biarin makan sepuasnya. Sebegitunya sahabat menjaga perasaan ibu mereka. Ada lagi tuh seorang ulama. Seorang ulama lagi ceramah kayak gini. Ulama besar loh. Bukan sekedar ulama kecil-kecilan di satu masjid. Ini ulama besar di zamannya. Sekelas dengan Imam Malik. Ulama besar lagi ngajar di masjid. Dan muridnya banyak banget. Dan dia sangat dihormati. Bahkan banyak dari muridnya itu ulama juga. Lagi ngajar di masjid. Sore-sore gitu. Tiba-tiba ibunya, karena rumahnya dekat dengan masjid, ibunya keluar terus manggil-manggil dia. Katakanlah misalnya nama ulama ini Syekh Muhammad gitu ya. Muhammad dipanggil sama ibunya. Langsung dia berdiri. Ya ibu gitu. Ya Muhammad, kata ibunya, kasih makan ayam. Disuruh kasih makan ayam di belakang. Bukan, ya Muhammad beli obat buat ibu sakin. Kalau itu kan penting. Ya Muhammad siapin makanan buat ibu. Ya Muhammad masak air, ibu mau mandi, kan itu penting ya. Ini gak penting banget perintahnya. Kasih makan ayam. Coba, apakah Syekh ini mengatakan, ya ibu sebentar ya, ini lagi ngajar nih, ini lebih penting daripada ngasih makan ayam? Gak ada. Ibu sebentar lagi ya, tunggu sampai selesai. Ibu saya lagi di dalam masjid segala macam. Enggak. Ketika ibunya manggil, ya Muhammad, ya ibu, kasih makan ayam. Oh iya, langsung lari. Tinggalkan murid-muridnya, majelis taklim, langsung nyari ayam-ayamnya dikumpulin, kasih makan, sampai selesai baru balik lagi ke dalam taklim. Sebegitu mereka menjaga perasaan. Gak mau mengatakan entar sama sekali. Kenapa? Kalimat entar itu mereka khawatirkan akan mengganggu perasaan ibunya. Itu sunnah Nabi banget. Jaga perasaan. Sekarang kita ngakunya udah rajin ke masjid, sudah sering ikut taklim, dan yang luar biasa lagi kita komitmen mau berhijrah. Salah satu hijrah yang harus kita benar-benar kuatkan itu adalah hijrah akhlak. Dan tunjukkan itu bahwa kita udah berubah. Hijrah itu kan perubahan, shift, bergeser dari yang dulu. Mungkin banyak salah, sekarang memperbaiki diri. Hijrah akhlak, berubah. Akhlaknya dulu kita sama orang tua kita, kalau dipanggil cuek gitu, acuh tak acuh gak jelas. Sekarang kalau dipanggil oleh ibu kita miskon, langsung kita telepon. Atau ibu kita SMS, langsung kita datang. Ibu kita panggil, langsung kita hadir. Apapun yang diinginkan oleh ibu kita, gak ada yang lebih penting daripada ibu. Bahkan sholat sunnah sekalipun. Ada seorang ulama sedang sholat sunnah, ibunya ketok pintu, manggil namanya Muhammad gitu. Dia dalam sholat sunnahnya mikir gini, sholat ibu, yang mana nih yang harus dipilih? Dia lagi sholat sunnah, ya bukan sholat wajib. Antara sholat atau memenuhi panggilan ibu. Dia mikir, akhirnya dia pilih, ya udah sholat dulu aja, sebentar lagi saya akan datang ke ibu saya setelah selesai sholat. Kan sholat tinggal dikit lagi, rakaat terakhir. Ternyata apa? Kata para ulama, orang itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum dengan hukuman yang berat. Hanya gara-gara tidak segera, bukan gak datang cuma gak segera datang kepada panggilan ibunya. Alasannya tuh bagus, alasannya karena pengen menyelesaikan sholat sunnahnya. Dan apa kata Nabi? Kalau kita dipanggil oleh ibu kita sedangkan kita lagi sholat wajib,
maka singkatkanlah sholat wajib kita demi memenuhi panggilan ibu kita segera. Kalau sholat wajib kan nggak boleh dibatalin, maka dipersingkat. Lagi sholat zuhur di masjid, ternyata misalnya ibu kita miss call gitu, dan ringtone-nya tuh ringtone ibu kita tahu misalnya, ini ibu saya nih yang miss call. Langsung sholat kita itu bacanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dibagi 2, 1 rakaat Qul huwallahu ahad, 1 rakaat Allahus samad. Udah, pengen cepat-cepat pulang memenuhi panggilan ibu, itu Allah ridho banget tuh kayak gitu. Jangan bilang lebih mementingkan ibu daripada Allah. Bukan, justru Allah yang nyuruh kita mementingkan ibu daripada Allah sendiri. Coba kayak gimana Allah menghargai perasaan seorang ibu. Maka seorang anak itu kata Allah, fala taqul lahuma uff. Uff itu kalimat yang kalau kita lihat bukan durhaka sih. Uff itu nggak akan durhaka orang gara-gara misalnya ibunya bilang pergi ke sana gitu atau malas gitu misalnya, itu kan nggak akan durhaka. Tetapi itu pesannya itu bukan masalah dosa besar, tetapi masalah ngejaga perasaan orang tua. Jangan sampai kalimat yang kayak gitu aja kita ucapkan sehingga membuat orang tua kita menjadi sedih karenanya, membebani orang tua kita. Ini namanya sunnah sariroh, sunnah perasaan Nabi untuk menjaga perasaan orang lain, mulai dari ibunya.